Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fersat Hadianto dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan kali ini kita bakal bahas dua fenomena politik yang lagi rame banget dan juga penuh dinamika komunikasi politik, yaitu ada invasi militer AS ke Venezuela di awal Januari dan juga abolisi serta amnesti yang diputuskan oleh Presiden Prabowo di Indonesia. Yuk, mari kita bahas dari kedua kasus ini. Oke teman-teman, untuk yang pertama nih, di kasus yang pertama yang pastinya di awal Januari kemarin, tanggal 3 Januari, Amerika Serikat ini di bawah Presiden Donald Trump melancarkan operasi militer bernama Operation Absolute Resolve yang menyerang fasilitas militer yang berada di Venezuela dan juga berhasil menangkap Presiden Nicolas Maduro dan juga beserta istrinya. Kemudian kita lihat dari perspektif komunikasi politik, ini fenomena ini tuh bukan hanya soal militer tapi juga soal narasi, legitimasi dan juga konstruk makna dalam arena publik internasional. Kita lihat nih dari model komunikasi Donald Trump. Trump ini secara eksplisit menggunakan rhetoric of resolve, yaitu narasi bahwa tindakan ini adalah bentuk kepemimpinan yang kuat, mengatasi ancaman narkotika dan ketidakstabilan regional. Dan juga dia memperlihatkan keunggulan kekuatan Amerika Serikat. Dalam konferensi persnya, Trump berusaha framing operasi ini sebagai langkah penegakan hukum dan keamanan, bukan invasi imperialistik. Jadi dalam ilmu komunikasi politik nih, framing adalah cara aktor membentuk konteks dan interpretasi publik atas sebuah peristiwa. Trump memframe operasi ini sebagai langkah anti narkotika, melawan tirani dan juga memulihkan demokrasi. Sementara kritik memframe ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan agresi unilateral tanpa mandat PBB. Nah, untuk aktor komunikator utamanya, yang pastinya yang pertama itu adalah Presiden Donald Trump sebagai pembentuk narasi utama ini. Terus ada pemerintah Venezuela dan oposisi yang membingkai sebagai agresi ilegal. Kemudian ada media massa global sebagai kanal framing kedua yang menyebarkan interpretasi. Terus juga ada organisasi internasional yaitu PBB dan negara lain sebagai aktor kritik atau legitimasi. Respon media besar lokal Amerika Serikat maupun internasional itu sangat beragam. Jadi dari media konservatif Amerika Serikat itu cenderung mendukung narasi pemerintah, menekankan keberhasilan operasi dan potensi mengakhiri rezim Maduro. Sedangkan dari media internasional dan lembaga HAM itu memberi framing kritis, menyoroti pelanggaran kedaulatan, kekerasan, korban sipil, serta urgensi hukum internasional. Venezuela bahkan meminta rapat darurat PBB. Kemudian ada framing dari Biden atau Partai Demokrat banyak menyuarakan kritik bahwa Trump melewati mekanisme yang benar dan memperingatkan konsekuensi jangka panjang terhadap stabilitas global. Secara keseluruhan, kita lihat benturan narasi nih. Satu pihak memframing sebagai pembebasan dan penegakan hukum, dan pihak lain melihatnya sebagai agresi militer tanpa legitimasi internasional. Nah, kita lanjut ke kasus kedua nih. Jadi di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto itu memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto yang sebelumnya terpidana kasus hukum. Keputusan ini menjadi isu besar politis dan sosial. Nah, dalam konteks komunikasi politik, fenomena ini berkaitan dengan strategi naratif legitimasi kepemimpinan dan peta kekuatan politik. Jadi yang pertama itu ada naratif kontrol. Keputusan abolisi dan amnesti adalah bentuk komunikasi dari presiden untuk menunjukkan kekuatan presiden dalam menetapkan kebijakan luar biasa yang bisa dianggap sebagai rekonsiliasi nasional, namun juga dipandang sebagai intervensi terhadap proses hukum. Nah, terus juga untuk komunikasi relasi, kekuasaan keputusan ini menjadi arena pertarungan narasi antara pemerintah yang membicarakan stabilitas politik versus oposisi yang menilai ini mengganggu rasa keadilan publik dan memberi kesan perlindungan bagi elit-elit. Dan aktor utamanya yang pastinya ada Presiden Prabowo Subianto sebagai komunikator keputusan utama, ada DPR, lembaga yang memberi persetujuan dan jadi bagian legitimasi, dan ada media dan publik politik, kanal distribusi narasi, dan juga ada KPK dan Kejagung sebagai aktor hukum yang menilai dari sisi penegakan hukum. Nah, jadi nih dari kasus ini keputusannya tepat nggak sih? Nah, menurut saya dari sudut komunikasi politik, keputusan ini mengandung dampak strategis. Dari positifnya dulu nih, yaitu bisa menunjukkan kekuatan prerogatif presiden dalam mengelola situasi politik yang sangat kompleks. Kemudian juga bisa membangun narasi rekonsiliasi dan stabilisasi politik setelah periode konflik. Nah, tapi ada dampak negatifnya nih. Yang pertama itu ada menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi publik yang merasa proses hukum diintervensi. Terus juga potensi resistensi naratif dari lawan politik yang bisa memecah opini. Dan juga bahaya labeling bahwa elit politik mendapat status istimewa di luar hukum nih teman-teman.
Nah, oke. Jadi kesimpulannya teman-teman dari kedua fenomena ini, kalau kita lihat nih dari perspektif komunikasi politik bukan hanya soal keputusan atau aksi saja, tapi lebih ke bagaimana narasi, framing, aktor, dan legitimasi diperebutkan di ruang publik dan juga media. Oke, dan itu aja. Thanks teman-teman udah menonton video ini, dan terima kasih Pak Faris atas pembahasan kasus yang sangat menarik untuk dibahas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.